Shalom, selamat siang. Sudah makan? Bahaya ngantuk ya? Tolong saling menyenggol kanan kiri kalau sudah mulai agak sedikit siut gitu ya. Oke, terima kasih Pastor Lia dan semua Grow Community Church di sini. Senang bisa jumpa. Oke, saya langsung aja. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri orang yang dewasa rohani yang terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Supaya kita jadi orang Kristen yang konkret gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, rajin ke gereja. Tapi kita sendiri nggak tahu sebetulnya saya bertumbuh nggak ya iman saya. Iman itu kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nah tadi saya juga awali di 2 ibadah sebelumnya. Bapak Ibu, kita adalah manusia roh. Amin. Nanti yang waktu kita meninggal dunia kembali ke Bapa apa? Roh. Tubuh kita akan membusuk. Kalau Bapak Ibu tahu proses pembusukan setelah jantung kita berhenti berdetak, ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Ya, nggak usah diceritain, nanti lihat sendiri. Tapi kan kita seringkali terjebak yang kita urusin, yang kita dandanin, tubuh atau roh Anda? Dipakein baju bagus, bukan berarti saya bilang kita tidak boleh merawat tubuh, yes. Tetapi yang lebih penting didandanin, yang mana? Kok ragu-ragu jawabnya? Investasi waktu dan uang kita lebih ke tubuh atau ke roh kita? Nggak apa-apa, biar ngingetin ya. Kita semua pasti akan berakhir kan tubuh kita ini. Tapi kita bersyukur karena karya kayu salib Yesus Kristus kita punya keabadian. Tapi ingat yang masuk ke keabadian adalah roh. Ingat itu, makanya jangan salah investasi. Boleh pelihara tubuh dengan baik, olahraga, makan sehat, berpakaian baik, berdandan, boleh. Tapi jangan sampai fokus kita hanya kepada tubuh kita lupa mendandani roh kita. Manusia batiniah kita. Nah manusia batiniah, manusia roh, hidup dalam tubuh dan memiliki jiwa. Nah di situ saya masuk sebagai psikolog. Itu ilmu saya. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap nanti perspektif psikologi akan menolong kita untuk jadi orang Kristen yang wujud imannya nyata dalam perilaku. Kalau enggak, omong kosong kita Bapak Ibu. Serius. Kita cuman ngumpul KTP ya, di Indonesia kan memang kita harus punya agama ya. Tapi percuma kalau kita hanya beragama, tapi kita tidak betul-betul mendalami ajaran-ajaran Tuhan yang begitu indah. Nah hari ini saya akan masuk dalam ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh beliau pada saat khotbah di bukit. Tadi ibadah 1-2 kita bicara soal hati yang mudah dibentuk. Ibadah 2 bicara kelemah lembutan yang artinya bisa mengelola emosi kita. Kedua-dua ini adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Nah di ibadah ketiga saya masuk dengan sikap hati kita dalam relasi dengan sesama. Ini konkret banget. Kelihatan banget. Kalau yang hari ini hadir bersama keluarga, coba nanti dicek. Pulang dari sini sambil ngobrol, aku udah begitu belum ya pap, mam gitu ya. Papi, mami, nak, mama, papa udah begitu gak ya? Nah itu cara paling gampang ngecek kita bertumbuh atau tidak. Tanya sama orang sekeliling kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 7 sampai 9. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Jangan jadi orang keji Bapak Ibu. Compassion.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi 3 karakteristik ini, belas kasihan, suci hati, membawa damai, hanya akan kelihatan kalau kita dalam relasi dengan manusia lain, bukan? Iya. Kita tuh gak bisa loh bilang gini, saya tuh orangnya berbelas kasihan, tapi Anda gak pernah bergaul. Ini kan tren-tren belakangan teman-teman muda nih pada takut menikah. Takut punya anak. Lebih mending saya berpasangan dengan anak bulu. Loh memang ada riset psikologi ya Bapak Ibu. Pet itu giving us love. Saya tidak tolak itu, betul. Saya pernah menguji satu mahasiswa saya di Ukrida itu. Ambil data bahwa memelihara anjing itu bisa meningkatkan psychological well-being. Kesejahteraan jiwa. Loh bener Pak. Ternyata memelihara hewan peliharaan terutama anjing. Karena kan anjing itu bisa giving back love ya. Anda yang penyuka anjing, saya juga suka anjing. Then you know my point. Kadang-kadang ada yang bilang kalau kucing itu mau dia lah. Dia jadi ratu gitu, kita yang ngelayanin dia. Tapi kalau doggy itu, saya juga pernah kok lagi sedih nangis dulu. Doginya bisa gimana? Datengin Anda kan? Nah, tapi begini masalahnya. Kita tidak akan sampai kepada punya hati yang berbelas kasihan. Punya hati yang suci. Jadi dalam berelasi sama orang itu tidak ada udang di balik tahu. Contoh-contoh hashtag ada udang di balik tahu. Tahu adalah kalau bukan donatur jangan ngatur. Nah gitu-gitu kan. Hashtagnya banyak. Nanti kita bahas ke sana. Saya mau bilang begini, hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini banyak pola pikir tentang relasi yang di-hashtagkan, di-viralkan. Tapi kalau Anda cerminkan kepada ajaran Kristus, sebetulnya agak-agak bias. Nah kita ini dipanggil untuk menjadi murid Kristus bukan? Kita tidak akan bisa menjadi orang yang terbukti membawa damai kalau di hidup Anda tidak dihadirkan konflik demi konflik. Betul? Jadi siapa yang berani berdoa, Tuhan hadirkan konflik di hidup saya? Saya kalau handling konseling, pada dasarnya orang datang konseling itu kalau tidak berkonflik dengan orang lain, berkonflik dengan diri sendiri. Konflik dengan diri sendiri biasanya berakar dari konflik dengan orang, muter-muternya di situ. Mulai dari pola asuh, pernikahan, jadi anak orang tua, suami, istri, kakak, adik. Pokoknya di satu keluarga muter-muter konflik. Gak usah sedih Bapak Ibu, keluarga yang fungsional gak ada masalah, statistik pribadi saya dan juga ada beberapa hasil riset bilang gak lebih dari 30%. 100% ini berapa orang Pastor? 800. 70% kita punya problem dengan family kita. Jadi temennya banyak. Gak usah sedih, gak usah malu. Kan kalau dulu ada satu masa kesannya, masalah keluarga jangan dicerita-ceritain, bener gak? Dulu kalau generasi saya mau masuk psikologi, satu pasti dibilang lu ngapain mau ngurusin orang gila, itu satu. Kedua, kalau ada masalah jangan dibongkar-bongkar, ya kan? Bikin aib keluarga. Padahal kalau sekarang saya lihat ya, 20 tahun saya menjalani konseling sejak lulus S1 psikologi. Saya akhirnya mengerti, betul kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam dunia yang memang sudah berdosa. Jadi gak ada yang ideal semua tuh gak ada Bapak Ibu. Minimal saya punya 3 indikator, kesehatan, relasi, ekonomi. Kalau sehat, relasi bagus, ekonomi sulit. Keluarga cemara. Tahu ya, gitu ya. Nanti kalau ekonomi bagus, relasi bagus, sakitnya nggak bisa pakai BPJS. Autoimun, cancer, yang kayak gitu-gitu loh. Belum lagi nanti kalau autism, kayak gitu-gitu kan. Punya kondisi kekhususan. Apalagi yang belum? Ekonomi bagus, sehat,
Apa yang babak belur? Relasi. Jadi akhirnya saya menyimpulkan begini, ya sudahlah. Yuk sama-sama kita belajar sebagai murid Kristus. Next slide. Kita akan menunjukkan kedewasaan iman kita dalam cara kita memperlakukan sesama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sesama paling dekat itu sebetulnya malah siapa? Keluarga. Saya yang ngomong juga masih babak belur, percayalah. Serius, masih babak belur. Konflik-konflik kalau sudah usia-usia sekita ini kan ngurusin orang tua yang lansia, ngurusin generasi bawah kita dengan segala dinamikanya. Terus mulai kecepit di tengah. Kadang-kadang pusing gitu ya. Ngurus sama anak belum kelar, nanti sepupu-sepupu urusan orang tua berobat ribut. Bener gak? Gak semua ya, cuman saya doang. Nah, bagaimana kita mempraktekkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam konteks itu? Yuk langsung lanjut. Ini masuk refleksi psikologisnya. Oke, distorsi adalah suatu situasi bias di mana ini bukanlah menunjukkan iman Kristen yang dewasa. Saya bahas yang gak dewasa dulu. Kalau kita mudah judging, menghakimi, kita kemudian merasa sayalah yang paling menderita, saya loh korbannya Kak, gitu. Ada satu klien si remaja usia 18, dia merasa begini, datang ke saya dengan gangguan kecemasan, emang kelihatan banget gangguan kecemasan. Nah, kenapa dia sampai sedemikian cemas? Karena dia mengambil posisi begini. Saya ini sejak kecil selalu dituntut oleh orang tua saya. Sekolah harus pintar, nilai harus bagus. Ini udah sekolah, langsung ditunggu. Kapan kamu lulus? Segera kerja di perusahaan kami. Nah, misalnya kayak gitu. Oke? Selalu dikatakan, kamu anak pertama ya. Nanti kalau papa mama ndak ada, kamu gantiin. Nah ini kan, ini pertarungan antara kita mau jadi karyawan apa mau jadi pebisnis. Ini kalau saya dapat klien, ini yang teman-teman muda yang orang tuanya tidak punya privilege, merasa, aduh andai ya Bu, saya tuh anaknya pengusaha. Ini yang anak pengusaha juga punya masalah. Dari remaja sudah ditenteng-tenteng, udah lihat nih ya, bisnisnya papa nanti kamu terusin. Nah, ngambil jurusan kuliahnya pun sudah ditentuin supaya bisa nerusin. Anda yang mungkin berasal dari orang tua yang mungkin hanya lulus SMA, Anda punya privilege, orang tua Anda juga nggak ngerti Anda mau milih jurusan apa. Anda bisa pilih sendiri, tapi nggak punya modal, ya udahlah. Makanya tadi saya bilang kan, in this life, nggak ada yang perfect. Setiap kita, nah kalau kita selalu playing victim, nah ini sangat berbahaya di dunia sekarang yang kebanyakan kita itu terlalu sering jalan-jalan di medsos. Jadi ngiri sama hidupnya orang lain. Saya tanya Bapak Ibu, yang Anda posting di medsos, itu peristiwa-peristiwa terbaik atau bukan? Foto Anda yang sudah diedit dari berbagai angle atau bukan? Yes? Salah enggak? Enggak juga, haknya manusia lah. Masa kalau kita lihat medsos kita sendiri terus kita sedih? Kan enggak juga kan? Pengennya kan lihat medsos kita happy kan? Enggak apa-apa, Anda enggak bisa larang orang untuk pencitraan, dibiarin aja. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang cerdas. Ketika melihat sosmed orang lain, kita harus tahu bahwa itu hanyalah bagian terbaik dari hidupnya. Bagian bergumul-bergumulnya, ya udah nggak kelihatan. Anda baru tahu kalau sudah kumpul di satu cool ya di sini ya. Anda kumpul di satu cool baru tahu, oh ternyata punya pergumulan juga. Nah gitu. Makanya kalau mau bertumbuh gabung ke cool. Loh kok jadi promosi ya? Enggak, I do agree. Bapak Ibu, Anda butuh sesama untuk tumbuh. Di Jakarta ini kesulitan kita, apalagi kalau gereja udah besar kayak gini, Anda bisa jadi orang datang pulang. Problemnya, dalam hemat saya, kalau Anda enggak punya partner untuk berelasi, bertumbuh, Anda nanti tahu banyak, tapi jarang praktek.
Makanya saya dorong Anda untuk selalu punya circle yang value-nya similar supaya bisa saling menolong untuk bertumbuh. Yang ketiga, apa ketidakdewasaan? Konflik tanpa bisa resolusi, nggak bisa baikan. Sekarang teman-teman Gen Z dan bawahnya ini mulai ada yang namanya cancel culture. Yang adalah kalau nggak suka, delete, lock out. Iya kan Bapak Ibu? Di cancel. Itu sadis loh Bapak Ibu. Cancel culture itu sadis. Tidak memanusiakan manusia. Saya meyakini ya kalau tadi belas kasihan. Mungkin nggak Tuhan meng-cancel kita? Tadi kita nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku, apa? Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Oh, pertanyaannya, cinta Anda kepada sesama? Kita mau percaya Tuhan gak akan berubah mencintai kita. Pertanyaannya kepada sesama kita. Saya baca satu konten beberapa, 2-3 minggu lalu. Mulai ada tren orang-orang muda yang memutuskan relasi dengan keluarga. Memang keluarganya mungkin toksik. Jadi mulai ada yang cut off. Betul-betul, oke, saya check out dari keluarga ini karena keluarga ini toksik. Nah, gini ya Bapak Ibu gini. Saya tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Anda harus lihat deeper, sejauh apa. Misalnya di keluarga itu saya ambil contoh ekstrim, dia di-abuse. Dia dijadikan mesin pencari uang sambil misalnya dijual sebagai manusia. Oke. Tapi masalahnya kan begini, kalau yang sekarang diviralin, oh ternyata boleh loh kita cut off our family without go deeper. Isunya apa kan? Nah problemnya sekali Anda checking konten seperti itu, algoritma akan membuat apa? Anda terus dapat yang konten-konten seperti itu sehingga kemudian kompas moral kita mulai bergeser dari nilai kebenaran menjadi apa yang lagi viral. Ini kalau konseling pasutri itu saya udah kenyang tuh yang tadi hashtag saya bilang. Laki-laki mesti jadi provider. Kalau bukan donatur nggak boleh ngatur. Egonya sama-sama tinggi. Oke? Nah, kita belajar yang benernya bagaimana. Ini cuman 3 tapi susah. Serius Bapak Ibu, saya pun ngajarin Anda, sharing sama Anda, bukan ngajarin. Karena saya pun masih gulung-gulung bikin bagaimana caranya gulung kuming kalau orang Jawa bilang. Ada yang Jawa di sini? Muter otak gimana caranya? Nomor 1, empati. Empati, kalau dalam frase bahasa Inggris adalah using others' shoes. Gitu ya. Jadi melihat sesuatu dari sepatu orang lain, coba pakai sepatu dia gitu. Nah ini saya ambil contoh orang tua anak. Ini di sini kira-kira banyak yang, siapa yang punya anak remaja angkat tangan? Oh, yang lainnya udah gede-gede anaknya. Lebih kecil lagi. Ini saya ambil contoh dulu. Generasi yang sekarang usianya 40 ke atas. Ada nggak konsepnya kalau orang tua dulu memerintahkan kita sesuatu terus kita tanya kenapa? Nggak ada. Konsep di kepala kita, apa yang dikatakan orang tua? Dengar, benar, lakukan. Oke. Anak sekarang SD kelas 4 aja, kalau Anda bilang, oke nak, main gamesnya 2 jam aja ya. Nah, emang kenapa mami? Terus biasanya label kita akan bagaimana? Apa bu?
Mami bawel banget. Kita sebagai orang tua akan melabel perilaku anak ini apa? Bandel, gak taat. Jadi anak tidak dengaran. Nah, dalam poin ini sebetulnya yang harus kita lakukan itu begini loh. Aduh Bapak Ibu, kalau Anda sudah punya anak yang sekarang SD, TK, SMP, SMA ya. Dunia digital itu kan dunia yang mencetakkan cara berpikir sebab akibat, bukan? Kalau saya swab akan muncul yang baru. Itu dari bayi 6 bulan bayi 7-8 bulan yang duduk sambil lihat YouTube. Kalau bosan bisa geser enggak? Bisa. If I do something, something happen. Jadi since early banget dia sudah tercetak sebab akibat. Sekarang kalau kemudian Anda sebagai orang dewasa mengatakan sesuatu kepada dia, main gamenya cuma boleh 1 jam. Otomatis responnya apa? Why? Sebab akibat. Kalau akibatnya adalah saya cuma bisa 1 jam, I need to know sebabnya apa. Itu jalur otaknya, pathways jalurnya sudah demikian. Ini yang muda-muda menatap gembira ke saya kayaknya. Tuh kan gitu. Papa mama aja yang kolot. Di satu sisi buat anak-anak muda, ingat your dad and your mom born dengan, coba lihat opa oma waktu memperlakukan papa mama. Papa mama yang sudah setua sekarang aja kalau opa oma udah ngomong berani bantah nggak? Enggak. Nah, mulai dari contoh itu ya, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Empati itu mudah diucapkan, tetapi sangat tidak mudah untuk dilakukan. Nah, saya mau kasih tahu satu fakta ilmiah nih, kalau anak belajar psikologi pasti semester 1 akan kita ajarin hal ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Persepsi kita itu subjektif. Persepsi itu cara kita memahami sesuatu. Cara kita memahami sesuatu di dalam seluruh kehidupan itu subjektif. Kita itu tidak bisa objektif. Kenapa? Pengalaman kita sama apa beda? Beda. Gen kita beda apa sama? Beda. Sehingga kalimat-kalimat seperti ini kalau dalam relasi, ya mestinya dia ngerti. Sudahlah Bapak Ibu, turunkan ekspektasi itu. Ya mestinya dia mengerti, mestinya dia paham. Ini ekspektasi yang tidak realistis. Ini yang membuat kita jadi gak bisa empati. Kita udah judging, lu gak paham gitu. Saya tambah lagi kerumitan, udahlah persepsi kita subjektif. Yang bikin gara-gara di hidup kita sekarang itu yang namanya algoritma. Yang 30 tahun ke atas. Kalau zaman dulu ditanya, siapa artis Indonesia? Siapa Pak? Rano Karno. Tahu semua ya Rano Karno? Rano Karno tahu ya yang 30 ke atas? Tahu bahwa dia tuh artis. Sekarang saya pernah berpengalaman 2-3 kali. Saya nge-gym bareng bench press gantian. Baru teman saya bilang, itu penyanyi tahu? Oh ya, emang cakep sih. Cuman saya sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah seorang penyanyi yang famous. Kenapa kira-kira? Algoritma. Saya nggak follow dia di Instagram. Saya nggak pernah dengerin YouTube lagu dia. Maka saya tidak akan tahu bahwa dia artis. He's just another man in the gym gitu loh. Zaman Rano Karno jadi artis, kenapa bisa sama? Ayo Bapak Ibu. Siapa yang masih nontonnya Aneka Ria Safari? Dunia dalam berita? Yes. Dari Sabang sampai Merauke? Sama pemberitaannya. Jadi isi kepala kita kurang lebihnya masih sama. Algoritma itu membuat kita isi kepalanya tuh beda-beda tergantung siapa yang kita follow.
Semakin mengerti kenapa sekarang banyak konflik relasi. Karena isi kepala kita beda Bapak Ibu. Itu tadi yang saya bilang. Konseling suami istri, saya kadang-kadang izinkan kalau yang konseling suami istri itu punya nomor WA saya. Kalau lagi lagi nggak terapi terus ada something you want to ask, you ask. Terus gini, lihat nih Bu. Dia nge-tweet nge-repost tadi. Suami itu provider. Suaminya terus kesinggung kan. Terus nanti istrinya juga sama. Lihat nih Bu, dia nge-reshare. Suami akan punya power, akan punya harga diri kalau di-respect oleh istri. Maksudnya apa Bu? Kan saya bingung ya. Ya tanya sendiri sama suami dan istrimu maksudnya apa. Tapi dari contoh ini Anda mengerti, mungkin kita juga pernah melakukan. Seberapa sering waktu orang dekat Anda posting something, terus Anda yang merasa, ini mesti nih nyindir aku nih, apalagi kalau relasinya lagi gak bagus. Ya kan? Ya kan? Anak Tuhan tuh mestinya kalau ada masalah, firman Tuhan ajarin gimana? Datang langsung kan? Ngomong. Jangan di story. Jangan retweet yang masalahnya begini, balik lagi algoritma ini bikin kacau hidup kita. Begitu Anda reshare itu, kira-kira algoritmanya sosmed itu akan menghujani Anda dengan apa? Topik yang sama kan? Sampai akhirnya Anda pelan-pelan dicuci otak kan? Ini ngerti apa? Ayo Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa empati itu sekarang mahal. Satu, karena tidak semua manusia sadar bahwa cara kita memandang dan memahami dunia itu beda-beda. Kalau kita sadari itu betul, kita akan bisa lebih mau mengkomunikasikan. Alih-alih menuntut orang memahami. Perspective taking. Kalau saya, Bapak Ibu membayangkan saja ya, kalau saya bikin angka 9 di sini. Dari sini saya lihat ini sebagai berapa? 9. Tapi misalnya dari sana ada rekan saya akan melihat 6. Ini kalau anak sekarang bilangnya POV. POV. Kalau saya ingin bisa melihat angka 6, apa yang harus saya lakukan? Pindah. Oh iya 6 dan sebaliknya. Makanya komunikasi menjadi super duper important. Super duper important. Sekali lagi, jangan pikir, saya sering banget. Saya udah komunikasi kok Bu, maksudnya gimana? Ya saya udah ngomong, iya. Kalau komunikasi itu hanya sebatas ngomong, tidak perlu ada doktor ilmu komunikasi. Tidak perlu ada fakultas ilmu komunikasi. Nggak segampang itu Bapak Ibu. Skill berkomunikasi itu mesti kita rendah hati untuk mau belajar. Seringkali kekisruhan, salah paham itu karena kita tidak terampil dalam berkomunikasi. Salah satu tips ya Bapak Ibu, ini paling sering. I message, not you message. Kita sama pasangan. Gini. I message tuh gini, you message, ini yang sering bikin kacau. Kamu tuh emang orangnya gak perhatian, kamu tuh emang orangnya emosian. Kamu tuh. Coba Bapak Ibu rasain, begitu sudah dimulai dengan kamu tuh, rasanya apa hati Anda? Tersinggung, Anda udah langsung bikin tembok. Tapi kalau gini, sayang, kalau aku WA kamu balasnya lama, aku tuh jadi berpikir kamu gak perhatian lagi ya sama aku. Ayo coba, kalau yang kedua ini gimana Pak? Agak lulu dikit lah. Karena dimulai dengan aku. Yang saya rasakan apa ketika kamu bagaimana.
Instead of langsung kamu. Itu simple, satu, nanti gak cukup waktunya kalau panjang. Tapi intinya yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Empati, ambil perspektif yang berbeda. Dan terakhir ini paling sulit tapi ada di doa Bapa kami. Doa Bapa kami bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, hallmark ya, ciri khas murid Kristus itu pengampunan. Udah gak ada lain. Gak ada lain. Berat. Tapi yang kita selalu perlu ingat, Tuhan waktu mati di kayu salib juga kita masih berantakan kan Bapak Ibu, bahkan belum lahir. Dan sedemikian kasihnya kepada kita yang tidak pernah berubah itu, kita minta Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk forgiving others. Whatever the cost. Terakhir, jadi implementasi praktisnya apa? Nomor 1 Bapak Ibu. Next, yuk terakhir. Kuping ada 2, mulut ada berapa? Artinya mendengar dulu. Tahan merespon. Mendengar. Oke? Jangan potong kalau orang lagi bicara. Selesaikan dulu. Bertanya sebelum menyimpulkan. Ingat, persepsi kita subjektif. Kita juga bisa bias menilai orang. Jangan bikin asumsi. Tanya. Yang ketiga, bicara pengampunan. Panggilan kita adalah membawa damai. Seorang Kristen yang dewasa imannya akan terlihat justru ketika hidup meletakkan Anda dalam konflik. Konflik dengan orang tua, konflik dengan anak, konflik dengan pasangan, konflik dengan kolega, konflik dengan sesama teman gereja, konflik dengan siapapun. Disitulah ujian iman kedewasaan kita. Indah ikut Tuhan, indah Bapak Ibu. Ingat tadi yang saya sampaikan, kalau kita gak dibentur-bentur seperti itu, batin kita gak akan cantik-cantik. Lebih baik 70 tahun kita bergumul di dalam melawan ego kita daripada dalam kekekalan kita gak memperoleh bersama Tuhan, bukan? 70 tahun gak ada apa-apanya dibandingkan selama-lamanya. Ayo kita sama-sama rendah hati, suci hati, menjadi pembawa damai dan berbelas kasihan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, siang ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kedewasaan iman kami akan nampak dalam relasi kami dengan sesama. Kedewasaan iman kami justru nampak ketika kami ada dalam konflik, ketika kami dalam masalah dalam relasi. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami bisa memilih respon yang benar. Lebih banyak mendengar sebelum menjawab. Bertanya untuk memahami. Dan mampukan kami pada bagian ini, kami sungguh dengan kekuatan manusia kami tidak mampu. Tapi kami percaya di dalam kekuatan Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati kami. Sebab karya salib Kristus adalah pengampunan yang luar biasa bagi kami. Mampukan kami untuk memberikan berkat pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya salib penebusan Kristus yang sedemikian luar biasa memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih.